Halo Cancer, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading untuk pesan semesta buat kamu di bulan Oktober ya. Tapi ingat, gak resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana dalam menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, coaching atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini ya. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, di sini kita akan bacakan pesan-pesan semesta untuk kamu di bulan Oktober ya, dan ambil yang resonate aja buat kamu di sini. Oke, kita akan lihat apa sih pesan semesta buat kamu di bulan Oktober untuk zodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Cancer. Oke, di sini ada Queen of Cups. Queen of Cups. Queen of Cups ini meminta kamu untuk fokus pada diri sendiri ya. Maksudnya fokus pada diri sendiri ini gini. Kamu harus lebih memperhatikan perasaan kamu sendiri, lebih kayak mementingkan perasaan kamu sendiri gitu loh ya. Jadi kayak orang yang lebih self love gitu ya. Kamu harus menjaga perasaan kamu gitu ya, karena orang lain tuh nggak bisa jaga perasaan kamu ya. Jadi yang bisa menjaga perasaan kamu ya kamu sendiri gitu. Jadi kamu harus lebih berhati-hati di sini untuk contoh nih, karena Queen of Cup ini biasanya seseorang yang sangat simpati gitu ya, orangnya sensitif dan sangat lembut hati gitu ya, dan suka membantu, suka menolong kayak gitu. Nah, ketika kamu sudah baik sama orang, menolong orang, tapi orang tersebut tidak menghargai kebaikan kamu dan itu bikin kamu kecewa, sedih atau sakit hati, ya udah kamu gak usah nolong gitu, kamu berhenti, kamu stop dulu gitu. Tapi kalau dengan menolong orang justru bikin kamu happy, bikin kamu senang, ya udah lanjutkan gitu. Kalau enggak ya udah, kamu harus tahu gitu, jaga perasaan kamu sendiri gitu. Next time kalau orang tersebut kesusahan lagi, kamu nggak usah nolong lagi gitu loh. Jadi kamu harus tahu kapan atau pada siapa kamu memberikan bantuan atau pertolongan ya, kayak gitu istilahnya ya. Kamu harus pahami perasaan kamu sendiri seperti itu ya. Jadi kamu harus lebih mementingkan perasaan kamu sendiri kalau dalam hal ini gitu. Jaga perasaan kamu sendiri, karena yang bisa menjaga perasaan kamu itu ya kamu sendiri gitu ya. Orang lain itu belum tentu bisa menjaga perasaan orang kan. Nah kayak gitu. Jadi kamu harus lebih mengedepankan perasaan kamu gitu. Jaga hati kamu, jaga perasaan kamu gitu ya. Kadang-kadang kayak Queen of Cup ini kalau memberi itu terlalu berlebih gitu loh ya, gak enakan kayak gitu loh ya. Makanya di sini jangan karena kamu merasa gak enak kamu tolongin aja gitu loh. Pada akhirnya ujung-ujungnya yang kecewa ya tetap kamu sendiri gitu ya. Jadi di sini kamu harus lihat-lihat gitu. Kemudian kita lihat lagi di sini. Four of Pentacles ya, aku rasa di sini dalam hal keuangan mungkin kamu stabil ya, masih stabil. Dan kalau misalkan nih kamu mengalami kesulitan dalam keuangan, aku ngerasa kondisi kamu akan tetap sama ya. Di sini mungkin masih belum ada perubahan atau kemajuan gitu ya. Misalkan di bulan-bulan kemarin nih kamu keuangan kamu kayak gitu-gitu aja gitu ya. Di bulan Oktober nih aku ngerasa kamu masih tetap sama ya. Dan kamu juga kayaknya nih diminta ya untuk beberapa orang untuk perhatikan lagi gitu ya, bagaimana koneksi kamu dengan uang, hubungan kamu dengan uang gitu ya. Maksudnya nih gini, kamu itu terlalu melekat pada uang atau kamu terlalu boros misalkan. Nah kayak gitu loh ya. Jadi kamu harus lebih perhatikan gitu. Kalau melekat pada uang ini kayak takut uang habis gitu ya, takut memakai uang, nah istilahnya kayak gitu. Itu tuh terlalu melekat biasanya ya, orang-orang yang terlalu melekat pada uang. Nah itu tuh biasanya dia akan takut untuk membelanjakan gitu ya, takut habis, takut dia nggak bisa dapat lagi, kayak kekurangan. Nah, ada indikasi-indikasi seperti itu loh ya. Makanya di sini kamu diminta untuk perhatiin lagi ya.
apa koneksi kamu dengan uang itu seperti apa? Apakah kamu terlalu melekat ataukah kamu terlalu boros di sini ya? Seperti itu. Karena ini sangat berpengaruh ya dalam hal keuangan kamu gitu ya. Kalau misalkan kamu terlalu boros nih ya, mungkin ada hal-hal yang perlu kamu perhatikan. Kenapa keuangan kamu bisa cepat habis misalkan ya, kayak gitu. Atau ada indikasi yang rasa takut, kekurangan, nah itu tadi ya, terlalu melekat pada uang. Nah ini juga perhatikan ya, apakah kamu itu terlalu menahan-nahan ketika ingin membelanjakan uang, bahkan itu untuk diri kamu sendiri atau untuk kebutuhan kamu, padahal keuangan kamu ini masih dalam konteks ada gitu ya, seperti itu. Jadi perhatikan lagi di sini. Kemudian kita lihat lagi, ada Page of Swords. Aku rasa di sini dengan adanya Page of Swords ini mungkin akan ada berita ya tentang sesuatu yang kamu dengar di sini. Bisa ini berita yang memang kamu tunggu selama ini gitu ya. Akhirnya kamu tahu sesuatu yang sebelumnya mungkin kamu coba cari tahu gitu ya. Tapi kok nggak tahu-tahu istilahnya ya. Aku nggak datang-datang nih. Nah mungkin ini ya berkaitan itu gitu ya. Pokoknya di sini ada sesuatu kabar ya, message gitu yang kamu terima atau kamu dengar gitu ya. Kemudian kita lihat lagi, ada The Hierophant ya. Hierophant ini berbicara tentang pernikahan ya. Mungkin untuk beberapa orang di sini akan ada pernikahan ya. Maksudnya ada pernikahan nih kayak sebelumnya mungkin kamu kayak nggak disetujui oleh orang tua atau nggak dapat restu kayak gitu ya istilahnya. Nah ini bisa juga ya, Page of Swords-nya kabar ini berkaitan tentang itu ya, gitu. Mungkin kamu akan dapat restu di sini yang berkaitan tentang hubungan gitu ya, yang sebelumnya mungkin entah orang tua kamu ataupun orang tua pasangan kamu yang sepertinya masih ragu di dalam hubungan atau belum ada jawaban gitu ya, dia ini setuju atau enggak gitu tentang hubungan kamu atau tentang pernikahan kamu. Karena Hierophant ini biasanya berbicara tentang pernikahan ya, dalam hal konteks pernikahan seperti itu. Oke, dan di sini aku juga ngerasa untuk beberapa orang, kalau kamu lagi sedang konflik, punya masalah, kamu akan menemukan jalan keluar gitu ya dari problem kamu, konflik kamu. Di sini akan ada solusi gitu. Oke, sekarang kita akan lihat lagi dari kartu oracle ya. Di sini aku akan tarik 2 kartu ya dari kartu oracle light ya, buat kamu pesan semesta buat Cancer ya, Sun, Moon, Rising, Venus, Cancer di bulan Oktober. Oke, apa yang kita dapat sih? Oke, di sini ada mirror ya. Mirror ini tentang cermin, bercermin. Nah, ini relate dengan Queen of Cups ya. Aku rasa karena kamu ini orang yang sensitif ya, perasaan kamu ini sangat sensitif ya. Ada sensitivity yang sangat tinggi dalam hal konteks perasaan di sini ya. Di bulan Oktober ini, jadi di sini kamu harus berhati-hati. Kamu harus lebih menjaga perasaan kamu sendiri karena ada hal-hal yang mungkin bakal nge-trigger kamu lagi gitu ya. Seperti itu, nge-trigger kamu nih maksudnya ya, ada mungkin kamu akan dipertemukan dengan orang-orang gitu ya yang selalu mungkin bikin kamu galau, bikin kamu sedih, kayak ke-trigger lagi gitu ya. Perasaan kamu udah oke nih, udah baik ya, udah stabil gitu, tapi kok kayaknya tuh dipertemukan lagi gitu ya dengan orang-orang yang masih nge-trigger kamu gitu. Bahkan di sini mungkin akan membuat kamu itu mengetahui ya atau mengenali sisi-sisi dalam dirinya kamu yang memang harus kamu hadepin gitu ya. Contoh luka dari masa lalu, mungkin kamu belum sembuh. Nah ini kayak akan muncul lagi ke permukaan. Mungkin kamu akan inget lagi, sedih lagi, galau lagi, dan kayak gitu loh ya. Makanya di sini ketika ada orang-orang yang selalu nge-trigger kamu atau bikin kamu emosi kamu terganggu, nggak stabil gitu ya. Nah hindari atau jauhi, atau seperti yang bilang tadi, ketika ini berkaitan dengan membantu atau menolong orang ya, itu kalau misalkan orang tersebut tidak menghargai kamu, kamu harus tahu perasaan kamu yang kamu rasakan itu apa. Kalau perasaan kamu itu merasa sedih, galau, sakit hati atau kecewa, ya udah
kamu stop dulu, nggak usah bantu dulu ya, nggak usah lagi memberikan bantuan sama orang itu atau perhatian sama orang itu atau terlalu peduli sama orang itu kayak gitu. Jadi kamu harus lebih pentingin perasaan kamu ya, kamu harus bisa menjaga perasaan kamu sendiri gitu, karena orang lain itu belum tentu bisa menjaga perasaan kamu seperti itu. Kemudian kita akan lihat lagi Oke, di sini ada breathing new eggs ya, dreaming new world into being. Jadi di sini aku ngerasa new eggs, new era, sesuatu ya. Ini tentang bisa membuka sesuatu gitu ya. Membuka sesuatu ini maksudnya kayak ada beberapa mungkin di antara kamu ini akan memulai sesuatu ya, karena ada page of swords juga di sini, kayak kamu itu ingin memulai sesuatu gitu ya, atau mungkin kamu itu udah selesai dengan masa lalu kamu, tapi kamu ingin berjalan maju gitu loh ya, istilahnya kayak melanjutkan hidup gitu loh, tapi kayak kamu ini masih ragu gitu loh. Ya di sini kamu diminta untuk fleksibel aja gitu, yang dimana ya udah ikuti aja gitu ya. Melihat masalah itu jangan selalu dibikin bahwa masalah itu adalah sesuatu hal yang buruk, enggak ya, karena dari masalah itu tuh kadang-kadang bikin kita ya jadi lebih bijaksana, lebih dewasa, bahkan bisa bikin jiwa kita tuh lebih kuat gitu ya. Dan kamu juga akan tahu bahwa kekuatan kamu untuk menghadapi itu tuh sekuat mana ya, kayak gitu, sekuat apa, seperti itu. Dan breathing new age ini kayak dunia baru gitu loh, kamu tuh kayak ingin membuka dunia baru atau kayak mulai sesuatu kehidupan yang baru gitu loh ya, seperti itu. Jadi kamu jangan ragu-ragu untuk melakukan sesuatu. Misalkan ada ide apa nih di kepala kamu, ya udah lakukan aja itu gitu ya. Contoh misalkan di usaha bisnis, kalau kamu ingin membuka usaha bisnis misalkan ya udah lakukan aja gitu loh ya. Karena biasanya ini breathing new age ini tentang mungkin bisa membuka pekerjaan baru, bisa ya, selain kehidupan baru ya, kehidupan pribadi gitu ya, yang dimana sudah selesai dengan misalkan di dalam relationship ya, di dalam hubungan itu sudah selesai dengan masa lalu ya, dengan yang dulu gitu ya, dengan mantan. Nah itu kan mulai melanjutkan hidup lagi. Nah istilahnya seperti itu, bisa juga seperti itu gitu ya. Dan di sini kayak dunia baru gitu loh, kamu ini memasuki fase baru gitu. Hanya saja kayak masih sangat berhati-hati atau masih ragu gitu loh ya, masih confused gitu, kayak kamu ngerasa bener nggak ya gitu ya, kayak masih ada keraguan-raguan gitu, kayak masih maju mundur gitu. It's okay, pelan-pelan aja gitu ya di sini untuk berjalan ke arah mimpimu atau dunia baru yang ingin kamu tuju gitu. Kayaknya karena di sini juga kayak seperti kamu itu create itu kayak menulis ulang gitu loh. Jadi kamu itu membuka dunia baru atau kayak memulai hidup baru gitu ya, menulis ulang kehidupan kamu gitu. Dan ceritanya ya terserah kamu mau menulis cerita apa tentang hidup kamu gitu. Jadi jangan ragu-ragu di situ, karena biasanya kalau orang ingin masuk ke fase baru itu kan ada banyak ide atau planning atau rencana kayak gitu loh istilahnya ya, yang ingin dilakukan ya udah lakukan aja gitu loh, nggak usah ragu, nggak usah takut gitu ya, karena segala sesuatunya itu pasti ada jalannya masing-masing gitu. Kamu nggak perlu menunggu ya, kamu nggak perlu menunggu ada semacam dorongan, bantuan atau apa kayak gitu. Nggak usah nunggu orang nyuruh ya, nggak usah nunggu kayak dipanggil istilahnya, nggak usah, lakukan aja gitu, buka langkah ya, istilahnya kayak membuka langkah, membuka jalan untuk diri kamu sendiri. Nggak perlu tahu kedepannya kayak gimana, nggak perlu gitu. Maksudnya kayak kadang-kadang orang itu kan yang dipikirkan adalah hasilnya ya, nggak perlu seperti itu gitu. Karena kalau kamu berpikir tentang hasil, pasti ini ada positif dan negatif ya, kayak takut nanti kalau gagal gimana, nggak bisa gimana gitu ya, seperti itu. Atau nah daripada kamu, kalau misalkan yang kamu pikirkan ada tentang hasil, ya udah pikirin hasil yang bagus-bagus aja gitu. Tapi kalau kamu memang nggak bisa fokus kamu ke membayangkan hasil yang bagus, ya udah buka aja langkah kamu gitu ya, maksudnya melangkah aja gitu loh, nggak usah berpikir tentang hasil. Yang jelas kamu itu sudah tahu pasti apa maunya kamu, apa inginnya kamu gitu loh ya, apa impian kamu, jalan ke arah itu gitu ya, seperti itu.
Kemudian kita lihat lagi di sini untuk asmara ya, dalam hal asmara. Untuk yang single dulu di sini. Pesan semesta untuk kamu di bulan Oktober ya untuk asmara ini. Zodiak Cancer. Untuk reading asmara atau love reading ya, aku reading sendiri. Ini khusus untuk pesan singkat saja. Oke, di sini ada passion ya. Wow. Passion ini tentang gairah atau semangat. Jadi aku ngerasa follow your heart ya, mengikuti kata hati kamu di sini ya. Jadi ikuti kata hati kamu. Untuk kamu yang single ini mungkin akan ada sesuatu hal di sini yang bikin gairah kamu itu keluar ya, atau kayak punya semangat, punya gairah gitu. Jadi biasanya kalau passion ini keluar itu ada seseorang yang bakal menarik perhatian kamu gitu ya. Tapi kamu mungkin kayak masih bener nggak ya, maju nggak ya, mundur maju mundur kayak gitu ya, bener nggak ya kayak gitu loh. Kayak ada sesuatu yang kamu tuh antara berani nggak berani gitu, tapi perasaan kamu ini menggebu-gebu sama orang ini, ada ketertarikan gitu loh ya. Cuman kayak mungkin ada sisi kamu yang kayaknya ragu-ragu, makanya di sini diminta follow your heart, mengikuti kata hati kamu. Kalau kamu ingin mendekati seseorang, pengen PDKT sama seseorang, atau paling tidak kenalan sama seseorang yang sekiranya ini bikin kamu bergairah gitu. Maksudnya bergairah ini dalam hal asmara ya, kayak ada orang tuh menarik perhatian kamu gitu loh, kamu tuh kayak seneng gitu loh sama orang itu gitu ya. Karena di awal itu kan ketertarikan ya, adanya ketertarikan atau daya tarik gitu ya. Tapi bisa dibilang orang senang bilangnya tuh kayak jatuh cinta, bisa juga ya, jatuh cinta pada pandangan pertama gitu, atau suka sama seseorang. Ya udah, maju aja gitu loh, lanjut aja, nggak usah merasa takut begini dan begitu, nggak usah ya. Kalau ingin deketin dia ya udah deketin aja gitu ya, seperti itu. Toh ini kan baru tahap awal gitu ya, follow your heart, mengikuti kata hati kamu gitu. Kamu suka, kamu happy dengan hal itu gitu, lakukan aja gitu. Dan untuk beberapa orang di sini, kalau misalkan nih kamu masih seperti yang bilang tadi ya, mungkin masih ada dalam konteks memasuki dunia baru gitu ya setelah fase lama berakhir gitu, atau untuk kamu yang mungkin masih dalam kondisi kegalauan, kesedihan gitu ya, atau masih belum jelas berpikir tentang masa depan yang nggak pasti ini ya, ini minta kamu untuk lebih bersemangat atau bergairah gitu. Lakukan hal-hal yang bikin kamu tuh semangat, happy gitu ya. Contoh nih, misalkan lakukan hal-hal yang bikin kamu tuh istilahnya happy lagi lah intinya ya, semangat lagi gitu loh ya. Mungkin kamu mengikuti semacam komunitas atau apa kayak gitu. Di situ kan nanti rame-rame ngumpul-ngumpul. Nah dari situ tuh mungkin kamu juga akan bisa lebih kenalan lebih banyak orang gitu ya. Dengan begitu mungkin kamu mungkin akan tertarik dengan lawan jenis gitu ya, atau ada seseorang yang mungkin bakal menarik perhatian kamu gitu, atau orang itu tertarik sama kamu kayak gitu istilahnya ya. Pokoknya di sini lakukan hal-hal yang bikin kamu enjoy, fun, bikin kamu tuh happy, bikin kamu semangat lagi atau seneng kayak gitu ya. Passion, mengikuti kata hati kamu gitu. Kamu ingin melakukan apa, lakukan aja, pokoknya yang bikin hati kamu seneng tuh apa gitu. Kemudian untuk yang berpasangan di sini, love yourself first ya. Untuk yang berpasangan nih, cintai diri kamu terlebih dahulu ya. Jadi di sini aku rasa kamu itu terlalu berlebihan sama pasangan ya. Mungkin kamu terlalu mencintai pasangan kamu, sangat berlebihan. Maksudnya sangat berlebihan nih ya, mungkin selalu memberikan perhatian, kasih sayang lebih ya, sampai kamu tuh lupa dengan diri kamu sendiri. Nah makanya di sini juga ada Queen of Cup ya. Perhatikan perasaan kamu, perhatikan diri kamu gitu loh. Jadi kamu ini jangan selalu berlebihan ya istilahnya gitu, karena ketika dia mungkin tidak sesuai dengan yang kamu harapkan atau ekspektasikan, ini jatuhnya kamu akan galau atau baper gitu, kayak ngerasa nggak dihargai, nggak dicintai gitu. Padahal di sini kamu kurang mencintai diri kamu sendiri gitu ya, kamu kurang cinta diri gitu. Jadi perhatikan di sini ya, penuhi dulu
perasaan kamu, atau kayak bahagiakan diri kamu terlebih dahulu sebelum kamu membahagiakan pasangan kamu gitu ya. Cintai diri kamu terlebih dahulu sebelum kamu mencintai pasangan kamu, atau memberi cinta gitu ya sama pasangan atau orang lain gitu di sini ya. Karena ini untuk yang berpasangan ya, berarti ini kan dimaksudkan untuk pasangan kamu gitu. Jadi kamu tuh jangan berlebih gitu loh ya. Kalau kamu mencintai berlebihan nggak masalah, kalau kamu bisa handle diri kamu atau kontrol diri kamu gitu, kayak bisa menyeimbangkan diri kamu gitu loh ya. Bener-bener perasaan kamu ketika kamu melakukan hal itu tuh kamu nggak sedih gitu loh. Kalau misalkan kamu nggak punya ekspektasi apa-apa, nggak apa-apa ya. Biasanya orang yang tidak merasa kecewa atau sakit hati atau patah hati misalkan ketika pasangan melakukan sesuatu hal yang mungkin memang tidak bisa gitu ya, bikin dia sakit hati, itu orang yang tidak memiliki ekspektasi sama pasangan gitu ya, tidak punya obsesi atau ekspektasi gitu. Kalau memang kamu nggak punya, tipe-tipe yang tidak punya ekspektasi atau obsesi, itu biasanya memberi terus, yang penting bisa mengasih sama pasangan, it's okay, nggak masalah gitu ya. Karena kamu udah bisa di level cinta yang bener-bener tulus, ikhlas gitu ya, di levelnya tuh sudah level tinggi ya, karena tidak berekspektasi, yang penting bisa memberi gitu ya, tidak masalah. Karena biasanya kalau orang seperti itu tuh kadang-kadang tidak punya rasa rasa sakit hati atau kecewa ya. Contoh nih misalkan ya, dicontohkan ya, ketika kamu itu memberi sedekah ya sama pengemis di jalan gitu kan, itu kan tulus ya, ikhlas, karena selepas memberi kamu akan lupa, bahkan lupa dengan orang yang kamu kasih. Nah itu yang dinamakan tulus. Itu kan dia tidak berekspektasi bahwa itu bakal balik lagi ya, bakal orang pengemis itu bakal ngasih balik, itu kan enggak ya. Nah kayak gitu, itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau masih dalam konteks biasa-biasa aja ya, kamu harus perhatiin perasaan kamu sendiri gitu. Karena bagaimanapun di dalam hubungan ya, karena ini di dalam relationship, dan kita sebagai manusia itu memang agak sulit ya untuk tidak berekspektasi, untuk tidak berharap sama pasangan, itu sulit gitu. Nah sudah tahu seperti itu, makanya di sini kamu harus tahu bahwa hubungan itu harus memberi dan menerima, harus balance gitu ya, ada take and give-nya gitu ya. Jadi kamu itu jangan hanya memberi saja, tapi kamu juga menerima. Tidak hanya menerima saja, tapi kamu juga memberi gitu loh ya. Makanya perhatikan di situ gitu, jangan berlebihan gitu, dan juga jangan terlalu menginginkan pasangan yang memberi terus gitu ya, sedangkan kamu tidak ada timbal baliknya, juga tidak baik seperti itu gitu ya. Dan dengan adanya love yourself first ini, kamu harus belajar untuk lebih self love gitu, agar kamu tidak terus-terusan merasa kecewa atau sakit hati gitu ya, ketika pasangan kamu melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kamu gitu. Karena biasanya love yourself first ini juga menandakan bahwa ada ketergantungan juga gitu loh ya. Ketergantungan maksudnya ya, kamu itu berharap bahwa pasangan kamu bahwa pasangan kamu akan memenuhi apa yang kamu inginkan gitu loh ya. Karena kamu memberikan ini, memberikan itu gitu, kamu berharap bahwa pasangan kamu akan memberikan sesuatu juga gitu ya, akan memahami perasaan kamu, mengerti perasaan kamu. Ya memang kita berharap sama pasangan gitu, tapi kalau love yourself first ini biasanya memang dari dalam diri kamu itu ada merasa kayak tidak terpenuhi gitu ya. Walaupun mungkin pasangan kamu bakal ngasih sesuatu perhatian, kasih sayang, itu kayak tetap kurang gitu loh ya, merasa nggak cukup. Nah kayak gitu ya. Jadi perhatikan itu, belajar lebih self love lagi gitu. Oke? Lebih respect terhadap diri kamu sendiri. Jadi jangan bergantung emosional juga sama pasangan ya. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya, mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.